hijrah. Hijrah itu apa tujuannya Ustaz? Ada dua. Kita perhatikan pesan. Tujuan hijrah itu ada dua. Yang pertama, perhatikan pesan daripada Umar Ibnu Khattab. Umar kenapa oleh Nabi? Umar ada yang tahu? Sahabat Nabi. Umar berpesan, katanya al-muhajir farraqan minal haqqi wal batil. Hijrah itu kata Umar adalah untuk menentukan yang hak dengan yang batil. Ini pesan Umar. Pesan Nabi satu, wal muhajiru man hajara mana Allahu an. Orang yang berhijrah kata Nabi dua. Yang pertama, mengerjakan segala perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Ini yang mau kita bahas. Di dua pesan ini yang perlu kita pegang, yang perlu kita ingat di dalam tahun baru Hijrah. Nah, hijrah adalah berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat. Sekarang bukan berpindah dari suatu tempat kepada suatu tempat, tetapi kita adalah berpindah daripada tingkatan, berpindah dari kebiasaan. Yang kita ulas. Yang pesan Nabi tadi, orang yang berhijrah taat kepada, mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Bapak Ibu pada hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya mau tanya. Tadi acara kita kan siap asar. Jadi yang datang ke sini tadi sebelum asar, apakah ada niatnya untuk sholat? Apakah sedang untuk mendengarkan kajian? Untuk sholat. Ya, bagi yang sholat. Tapi kalau yang niatnya cuma mendengarkan kajian, ikut majelis taklim ke Lubuk Sekaping, ikut majelis taklim ke Bukit Tinggi, ikut majelis taklim ke Masjid Terapung, ikut majelis taklim sampai ke Pekanbaru, ya. Tetapi kalau cuma hanya thalabul ilmi, memang wajib thalabul ilmi. Tetapi yang penting sekali kalau ditinggalkan, ya. Yang penting sekali kita tinggalkan, yang paling prioritas adalah sholat. Jadi kalau acara semacam ini Bapak Ibu, pada hadirin yang berbahagia, kita prioritaskan sholat. Kalau acaranya habis asar, kita usahakan hadir di sini sebelum asar. Kita lakukan sholat berjamaah bersama. Ini namanya hijratun binafsi, hijrah untuk diri sendiri. Ini yang paling penting, Bu. Ini yang paling penting Bapak Ibu yang kami muliakan. Percuma kita tahun baru tanggal 1 Muharram kajian, tanggal 10 Muharram kajian, setiap Jumat BKMT, setiap malam Jumat yasinan, ya. Tetapi sholat kita abaikan, sholat kita tinggalkan. Hasilnya berapa? 0. 0 ditambah 0 sama dengan godok. Ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya. Tidak ada contoh Bapak Ibu, contoh sugih. Tahu sugih? Kaya? Kayo? Sugih, kaya, uang banyak, ya uang banyak. Sanggup membangun masjid itu satu, karena uangnya banyak, dibikin sendiri aja, dicari tukang sendiri, dibeli semuanya sendiri. Jadi masjidnya satu tempat orang ibadah, tetapi dia tidak beribadah. Hasilnya 0 tambah 0 sama dengan kodok. Ya. Ini
yang penting sekali kami ada mendapat apa dari jamaah, katanya Ustaz, untuk apa itu sholat itu? Kami nggak mau lagi sholat. Kenapa? Dosa kami terlalu banyak. Masya Allah. Ya. Orang yang semacam ini berarti mereka mendahulukan kehendak hijrah. Biasanya kita malas sholat. Ya, kita biasanya malas bangun pagi. Ada nggak ibu yang malas bangun pagi? Nggak ada. Semua bangun pagi. Kalau ibu-ibu saya yakin bangun paginya. Kenapa? Karena mengurus anak sekolah. Yang banyak malas bangun pagi itu adalah siapa yang malas bangun pagi? Enggak satu, enggak. Kalau didorong dorong bukit melintang barat ini enggak ada. Ini suami di sini soleh semua itu. Enggak ada gunanya Bapak Ibu pada dirinya berbahagia. Enggak ada pangkat tinggi, jabatan tinggi, integritas, ilmuwan, ya. Kerjanya banyak, gajinya besar, ya. Tetapi kalau sholat yang mereka tinggalkan, ya, satu rumah, ini contoh satu rumah, ini contohnya rumah. Di rumah satu rumah ini nggak ada yang sholat satu pun, itu sekitarnya 70 rumah mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Jangankan satu rumah itu, sedangkan 70 rumah sekitarnya kena dikasih pahala oleh Allah Subhanahu. Apalagi keluarganya. Wala takhruju buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan itu biasanya tempat apa? Tempat kuntilan. Ya. Jadi kalau rumah Allah yang tidak ada satu pun sholat di rumah itu, kata Nabi, ibaratkan kuburan. Ustaz, kami tetangga kami Ustaz nggak ada sholat ya, puasa nggak, baca Quran nggak, sholat nggak, tapi sugih. Kaya beli mobil setiap tahun, mau membangun rumah setiap tahun, ini beli, ya, pernah dia nggak sholat? Bapak Ibu, sholat itu bukan mencari kaya. Nggak ada sholat mencari kaya. Sholat itu wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita ini dan jin, kata Allah, tujuannya untuk beribadah, bukan mencari kaya. Lalu bagaimana Ustaz? Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tetapi kaya juga, uangnya banyak, hartanya bertambah terus. Ya, jangan risau, jangan iri. Orang yang semacam itu namanya istidrak. Apa itu istidrak? Azab Allah yang ditunda. Azab sebenarnya, tahu Bapak Ibu layang-layang? Tahu? Di mana terbangnya? Di awal. Selagi ada angin naik, selagi ada angin naik. Itulah Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur, tidak mau sholat, tidak mau baca Quran, tidak mau puasa, tapi dia kaya, ibarat layang-layang. Kapan habisnya nanti angin? Ya, habis angin, dia akan turun sendiri. Iya, kalau turun sendiri Bapak Ibu, kalau patah sayapnya, itu kayak tumbang kayak kelapa jatuh itu Bapak. Ya. Kalau Allah berkehendak itu cuma satu kata, kun fayakun. Jadi tidak ada. Sholat Bapak Ibu, yang paling penting sekali yang kita kaji sekarang ini adalah hijrah tentang masalah sholat. Ibu, walaupun serepot apapun kerja,
Sesibuk apapun kerja, yang salat jangan ditinggalkan. Kunci ibu masuk surga ada 4. Ini berapa? 4. Kunci seorang suami masuk surga ada 5. Ini berapa? 5. Mana yang banyak 4 dari 5? 5. Banyak 4. Kalau di stapus banyak 5 daripada 4. Ya. Ibu kunci masuk surga kami masuk kunci masuk surga 5. Berarti ada tambahan kami. Ibu masuk surga itu kuncinya cuma 4. Ibu mampu melaksanakan yang 4 ini. Kalau masuk kami Minang tuh balantung masuk sahur. Lain tahu balantung? Lain. Berarti orang Minang mah. Apa balantung mah? Oh balantung. Ya. Jadi orang yang ibu melaksanakan yang 4 ini tanpa proses untuk masuk surga. Ada yang tahu? Yang 4 itu? Ada? Ada? Belum apa enggak ada? Sama aja itu. Ya. Sampai mawon foto wae. Tahu foto wae? Tahu. Kenapa kan dia bahasa? Nah, nampak? Yang pertama, simak. Yang pertama bukan harta, bukan kecantikan, bukan suami ganteng. Ini dapat suami ganteng sini. Enggak ada menjamin suami ganteng itu masuk surga. Dan kecuali dia soleh. Ya, 4 bu. Yang pertama, iza ra'aita asar. Salah. Yang pertama artinya ya. Yang pertama adalah yang mengerjakan salat 5 waktu. Berarti yang pertama adalah salat, bukan suami ganteng. Yang kedua, wasamat sahraha, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga harkat martabat harga diri atau rahasia dalam rumah tangga. Ini enggak, yuk. Tahu enggak yuk? Apa? Kucurnya aku. Ini orang di koloni enggak turun. Ini gawat ini. Berarti membuka aib kita kepada orang lain, tidak menjaga rahasia rumah tangga. Ini boleh. Yang dimaksud menjaga harkat dan martabat ini dijaga rahasia rumah tangga. Yang kedua dijaga itu harga diri ibu. Yang keempat wa ta'ati saujaha, taat kepada suami. Yang pertama salat, yang kedua puasa, yang ketiga, yang keempat sudah dilaksanakan yang 4 ini tadi. Sudahkah ibu yang 4 ini tadi? Sudah. Kalau yang tak bergerak mulutnya berarti itu sadar sendiri itu. Kalau sudah yang 4 ini, qila laha liudkhulil jannah, masuklah kalian kata Allah ke dalam surgaku dari mana saja pintu yang disukai. Pintu surga berapa? Pintu surga berapa? 7. Kata siapa? Pintu surga berapa? Belum tahu. Ketika kita salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup di antara dua apa yang kita baca?
Rabbil filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni. Berapa? 8. Pintu surga adalah otomatis orang yang tidak sholat tidak terbuka pintu surga. Paham? Paham? Berapa pintu surga? 8. Jadi kunci surga adalah sholat. Paham? Di 4 ini ibu lakukan. Kata Allah, masuklah ke dalam surgaku. Dari mana kalian sukai? Pintu taat ada namanya, pintu puasa ada namanya, pintu sholat ada namanya, babur royan kalau pintu puasa, babus sholat, ya, babul ilmi, banyak lagi. Jadi kalau ibu taat yang 4 ini tadi, sholat tidak ditinggalkan, puasa di bulan Ramadan, jaga itu harkat martabat harga diri dalam rumah tangga. Jangan sampai suami pergi kerja jauh-jauh, dia di rumah keluyuran, dia di rumah cari pula suami lah. Oh, ini gak boleh, ini gak benar ini. Kalau ada seorang istri yang kayak ini Pak, kita sudah berikan semuanya nafkah lahir dan batin, diberikan segala perhatian, diberikan segala kasih sayang, ya, tetapi dia tetap melihat suami orang. Kalau ada seperti ini Pak, kita laki-laki ini Pak, saya rasa Pak sama-sama sakit Pak. Kalau ada istri yang macam itu Pak, nanti malam tinggalkan aja Pak. Tapi ibu-ibu yang hadir sore ini, saya yakin 100% nggak ada sifatnya semacam ini. Kenapa? Karena ibu semuanya soleha. Ibu istri wanita soleha tempatnya Tahu nggak ibu apa itu syaratnya? Apa itu tandanya istri soleha? Tahu? Kalau kepingin istri soleha, tandanya apa? Kalau memang istri soleha, tandanya apa? Melayani suami. Kasih pada suami. Melayani suami. Oh, sana di rumah. Ada 3. Ini untuk ibu. Ini untuk ibu. Untuk ibu. Untuk ibu. Tadi 4 kunci sor. Ini tanda istri saya ada ke? Iya 3 Bang. Iya 3. Ada 3. Kalau ibu dapat yang 3 ini sudah pasti soleh. Tapi kalau nggak dapat yang 3 ini berarti soleha bohong. Yang pertama, iza ra'aitaha sarratka, ketika dipandang oleh yayaknya, ketika ditengok oleh babangnya, ya, menyenangkan hati. Ini nomor 1 adalah tanda istri soleh. Dalam keadaan apapun suaminya pulang kerja, dari manapun suaminya pulang kerja, tetap dia sambut dengan wajah. Wajah kayak ruh, tuh. Ditengok oleh suaminya adalah menyenangkan hati. Walaupun macam mana dalam dadanya bergejolak, ya, rasa benci, rasa sakit hati. Kenapa? Karena sering ditinggalkan. Tahan bu, redam kemarahan. Datang suami. Assalamualaikum. Kata suami masuk di pintu. Waalaikumsalam. Buka pintu.
ambil tangannya, cium tangannya. Ada nggak? Ada nggak istri-istri yang mau cium tangan suami? Nggak ada? Belum? Oh belum? Nanti setelah di sini, setelah pulang sini. Oh, siap selesai. Nggak masalah. Pas sedang giling cabai, suami pulang. Apa katanya suami? Ya Dinda, demi cintaku kepadamu, demi sayangku kepadamu, walaupun pakai cabai tanganmu. Tanda istri soleh yang pertama adalah ketika dilihat oleh suaminya menyenangkan hati. Pulang suami kerja di apa? Dicium tangannya, dibukain sepatunya. Bukain bajunya, bukain celananya, tapi celana kerja maksudnya. Inilah namanya istri soleh. Dikasih uang dikit, senyum. Kasih uang banyak, senyum. Iyalah banyak senyum. Ini enggak pulang suami kerja. Ada kejadian di tempat kami di bawah. Kami di bawah kan ada banyak suaminya kerja ke tambang cari emas. Pulang suaminya kerja, sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suaminya belum masuk rumah, yang dia tanya apa? Bukan keselamatannya, tapi yang ditanya berapa biji dapat barang. Kunci apa? Ditengok oleh suami menyenangkan hati, banyak senyum. Yang namanya dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Banyak masalah, tetapi ibu bisa meredamnya dengan dada lapang, dengan sabar, ya selalu menampilkan wajah senyum, wajah ceria kepada suami. Maka inilah istri soleh. Ini pulang suami kerja Bangka Maria. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila mereka diperintah, disuruh, itu ditaati. Disuruh pergi, dilarang berhenti. Ini contoh kecil aja. Pas abangnya mau kerja, mau pergi, dia pesan, "Dek, di rumah aja nanti ya, kasuh anak, ya jaga anak, jangan keluyuran, jangan ke rumah teman, nanti laba bunjiang loh." Dan tentu bunjiang. Apa bunjiang kau? Ya, kata istrinya kan, "Aman, aman Pak, aman." Ya, suaminya turun dari rumah, ditengok dari jauh. Pas baru hilang punggung suaminya, dia sudah kabur ke rumah tetangganya. Nyampe ke rumah tetangganya, ya, musik. Kalau bakso kami Minang baru, baru diam. Tentu diam. Nah, yang ketiga adalah menjaga harta suami. Mana harta suami ada dua. Pertama harta mal, yang kedua anak. Itu harta suami itu. Jaga harta suami yang dua itu. Harta. Contoh, dikasih uang 2 juta. Dia suami pesan, "Dek, ini belum tahu dek bulan besok antara rezeki kita tanggal
Mana tahu kita sakit, ini untuk persiapan ya. Simpan ya, untuk persiapan kita bulan depan, ya bang. Kata suaminya, tak tahu suaminya nggak di rumah, lewatlah tukang. Kalau sekarang online kan? Ya. Ini namanya tidak bisa menjaga harta suami. Yang kedua, anak. Apabila seorang orang tua membiarkan anaknya keluyuran, anak gadisnya keluyuran dengan laki-laki yang bukan muhrim, berarti tidak bisa menjaga harta suami. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, yang pertama 4 tadi kunci masuk surga, yaitu yang kedua adalah ciri tanda istri soleha ada iya. Tapi kunci yang pertama tadi adalah sholat itu tugas siapa, Ustaz? Sholat itu siapa yang harus kami ikuti? Nah ini 5 untuk suami. Bagi suami yang tidak hadir nanti sampaikan di rumah. Ya, kalau nggak berani ibu menyampaikan, putar aja videonya. Ya, putar aja rekamannya videonya. Ini untuk kami, untuk ibu tadi kan 4, untuk kami 5. Puasa untuk ibu, sholat untuk ibu, taat kepada suami, jaga itu kerukunan rumah tangga, jaga rahasia rumah tangga, itu tugas ibu. Itu kunci masuk surga. Kami 5 Bu. Mau disampaikan apa enggak? Iya. Ya. Oh enggak hadir. Jadi yang pertama tugas seorang suami setelah kami menerima dulu ijab kabulnya dulu, saya terima nikahnya anak bapak dengan mahar tersebut tunai. Ibu dapat 4, kami dapat langsung ke sini kami. Apa yang 500 Ustaz? Yang pertama sekali waktu wasrahu, memberi makan dan itu wajib. Kalau sekarang suami nggak ada lagi yang tidak mampu memberi makan dan minum istrinya, kadang-kala sampai 15 kali sehari istrinya makan. Dia sudah sukses. Yang nomor 1 kami sudah sukses. Yang nomor 2 adalah fil baiti, rumah tempat dia sudah sukses. Walaupun tidak bagus, walaupun tidak besar, kecil pun sudah punya rumah. Sukses yang luar. Yang nomor 3, mulai ada yang kena, tapi di sana bukan di sini. Bukan suami di sini, suami yang ada di Sari Matahari sana. Yang nomor 3 mulai kena. Apa itu? Libas solehin. Seorang suami wajib memberi pakaian kepada istri. Ada nggak suami kita selama ini beri pakaian kepada kita? Belum. Berarti nggak punya pakaian selama ini. Yang nomor 3 adalah kewajiban suami memberikan pakaian kepada istri. Apa maksudnya Bu? Tolong simak ibu ya. Ini kan tujuannya untuk bapak, tapi karena saya menghadap ke depan, tentu sasarannya pada ibu. Memberi pakaian kepada istri. Mana contohnya? Kami punya istri tingginya 160. Pernah nggak suami menengok berapa dalam bajunya? Istrinya tingginya 160. Apakah bajunya 160 atau 150? Apakah bajunya cuman dalamnya 100 cm? Ini tugas suami. Nah, istrinya wajib memberikan pakaian apa yang dimaksud pakaian muslim. Kalau istrinya nggak mau tutup rambut, dia suruh
suruh anak gadisnya yang nggak mau tutup aurat, dia suruh. Sebab kalau ibu tidak tutup aurat, berapa orang yang masuk neraka? Berapa? Ibu nggak tutup aurat yang diseret ke dalam neraka itu berapa orang? Sekampung. Kan ada mulawan yang gue udah masuk satu. 4. Perhatikan deh bapak-bapak. 4 ha. 4. Siapa? Ibu kalau nggak tutup aurat keluar rumah, ya pergi ke pasar nggak tutup aurat, pergi kondangan, masya Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki dibalut semua. Ya, giliran keluar dari rumah nggak tutup aurat, pakai celana. Kalau jin masih mending dalam, ini enggak, awal. Ya, pakai baju tidur, pakai celana. Kalau ini yang ibu lakukan, 4 yang ibu tarik masuk neraka. Siapa? Yang pertama suami, yang kedua orang tua laki-laki, yang ketiga saudara laki-laki, yang keempat anak laki-laki. Itu yang ibu tarik dalam neraka. Kalau ibu nggak mau tutup aurat. Macam mana kalau di rumah, Ustaz? Kalau di rumah enggak masalah, enggak pakai kain pun enggak masalah. Itu di rumah, enggak tutup kepala, enggak masalah. Apa? Yang menengok adalah suami, yang menengok adalah anak. Tetapi kalau keluar rumah, ya harus ditutup aurat. Ini tugas suami, Bu. Kalau suami istrinya nampak enggak tutup aurat, disuruh oleh suami. Kalau istrinya nggak sholat, disuruh oleh suami. Istrinya nggak puasa, disuruh oleh suami. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, kata Allah. Wahai suami, tolong engkau perintahkan anak istrimu untuk sholat. Ini gimana, Ustaz? Jangankan dia menyuruh kami sholat, Ustaz, dia aja nggak sholat. Ya salah ibu, kenapa salah pilih dulu? Kan ada sebagian salah pilih itu. Milih suami itu adalah yang pakai motor, pakai mobil. Jangan menyesal sekarang. Ya. Di mencari suami itu mulai dari sekarang. Yang gadis-gadis, jangan dicari kayanya, kaya akan hak. Jangan dicari gantengnya. Paling gantengnya umur 50, 40, itu nggak ada lagi gantengnya. Ya. Apa yang dicari, Ustaz? Macam mana agamanya? Ya. Banyak yang menyesal sekarang. Cuman lagi, Ustaz, anak udah banyak, mau cerai takut nggak bisa kasih anak makan, tapi perangannya kayak Firaun. Ya, itu namanya salah pilih. Tapi kalau sudah menjadi kehendak hati, ya itu harus dipakai sampai mati. Nah, memberikan pakaian adalah tugas suami. Tugas suami. Kalau suami tidak menjalankan yang nomor 3 ini, istrinya nggak tutup aurat, dia ketawa ketiwi aja. Anak gadisnya keluar rumah nggak tutup aurat, ya rambutnya bergelai-gelai, mentah-mentah rambutnya panjang. Nah, berapa dulu, Bu? Sudah sampaikan di masjid. 1 helai rambut ibu berapa namanya? Mampir di neraka? 30 tahun. Itu selai rambut. Contoh, mohon maaf, saya berkunjung ke rumah ibu ini, contohnya berkunjung ke rumah ibu ini, saya tidak ada tali darah, tidak ada murid dengan ibu ini. Tahu-tahu nyampe ke rumah ibu itu sedang buka kepala, nampak rambutnya sama saya bukan murid sama beliau, 1 helai saja, mampir sebentar 30 tahun dalam neraka. Itu 1 helai. Apa itu?
suami ini yang nomor 4-nya adalah memberikan pendidikan. Pendidikan namanya. Kalau nggak bisa istrinya sholat diajari, nggak bisa baca Quran diajari. Berikan mereka pendidikan. Coba saya tanya dulu Pak. Boleh tanya Pak? Boleh tanya Pak? Boleh. Ada yang sudah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun kan punya istri. Yang saya mau tanyakan cuma satu. Sudah berapa kali kita mewarisa Fatihah orang rumah Allah? Fatihah, surah Al-Fatihah istri kita sudah berapa kali kita periksa? Benar? Sudah berapa kali benar? Belum pernah. Fatihah bukan BH. Fatihah. Ayo kan Fatihah. Ini tugas suami memeriksa Fatihah lurus apa enggak, jelas apa enggak. Ini yang disebut tadi. Tugas seorang suami memberikan pendidikan kepada wajib hukumnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah tugas seorang suami kepada istri memberikan perhatian. Wajib ini Bapak Ibu seorang suami memberikan perhatian kepada istri. Jangan istri orang yang diberikan perhatian. Ini kan ada pula istrinya nggak pernah diperhatian, giliran istri orang lain, masya Allah. Banyak itu. Janganlah. Nah, berikan perhatian. Maksud perhatian di sini Bapak dan Ibu adalah seperti yang kita dari nomor 1 tadi. Masalah pakaiannya, masalah tampilannya. Masa istri sudah umur 50 pakai celana legging juga? Kalau ada kayak ini adalah tugas berikan perhatian kepada dia. Ya, berikan. Jangan hanya kepada wanita lah. Ya, ini kan ada pula sekarang Ibu. Kalau waktu bulan madu, masya Allah sayang-sayangnya. Kalau sudah punya anak telur, itu sudah kawan tuh. Sudah cantik wajah pembantu. Ini banyak terjadi. Ya. Ini tugas kami yang 5 ini wajib, nggak bisa ditawar-tawar itu. Yang pertama memberi yang kedua tempat yang ketiga pakaian, yang kelima, yang keempat, yang kelima pendidikan, ya, yang kelima perhatian. Di selama ini kan suami kita semua memberikan perhatian kepada kita. Insya Allah. Like seketik ya. Jangan dibuka dari si laki awak sih. Ya. Nah, Bapak Ibu penhadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita menyambut 10 Muharram semangat untuk beribadah. Ibadah apa? Ibadah sholat. Jangan lagi tinggalkan sholat. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita meninggalkan sholat? Hukumnya bukan main Bu. Apa hukumnya kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja? Man taraka sholatan muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah mereka secara nyata. Kalau dia sebelum dia melakukan sholat meninggal dia, matinya dalam keadaan fasikun. Jangan ditinggalkan lagi sholat. Seorang suami wajib menjadi imam dalam rumah tangga. Contohkan istri kita, ajak istri kita untuk sholat. Kalau kita tidak sholat Bapak Ibu, berangkat pagi dari rumah mencari nafkah anak
dan istri, tapi sholat subuh enggak, berdoa enggak, turun dari rumah dapat penghasilan 50.000, 100.000. Ada satu lagi turun dari rumah siap sholat subuh, berdoa kepada Allah, turun dari rumahnya dapat gaji 50.000. Yang satu dapat 1 juta, yang satu dapat 50. Tetapi yang 1 juta ini tidak berdoa dan tidak sholat. Yang satu lagi dapat 50 tetapi sholat dan berdoa. Maka berkahlah yang 50 ini daripada yang 1 juta. Kenapa? Kullu zibalin la yubada'u bi bismillah. Setiap sesuatu tidak diawali dengan bismillah, maka terputus rahmat Allah. Tidak ada berkahnya. Kalau seorang suami tidak mau sholat sedikit pun, walaupun banyak penghasilannya, banyak gajinya, banyak itu hartanya, tapi seorang suami yang tidak sholat, hasil gajinya, hasil usahanya yang diberikan kepada keluarganya itu terputus rahmat Allah. Walaupun banyak loh, ya. Jadi rugi dan kecewa besarlah seorang istri mendapatkan suami yang tidak mau sholat. Tapi di sini insya Allah semuanya suami yang ada di sini insya Allah sholat semuanya. Yuk lah ibu. Alhamdulillah. Jadi kalau ditengok rupiahnya, ya ahli sholat semua. Ya, ahli sholat semua. Ya, di sholat jangan kita tinggalkan, jangan kita remeh. Ya, tidak ada nilainya manusia di permukaan bumi ini kata Allah jika mereka meninggalkan sholat. Nggak ada satupun yang akan kita bawa mati, nggak ada. Harta yang banyak, pangkat yang tinggi, ya suami yang ganteng, istri yang cantik, nggak ada satupun yang kita bawa apa? Amal sholat itu Oppo, Samsung, Realme, Vivo, iPhone, iPad, ya apa lagi? Ayo mirip ya. Hingga ada satupun, walaupun memang ibu sekarang punya niat, nanti kalau saya mati saya bawa Oppo lah. Contohnya, walaupun dikasih, ya dikasih, nggak bisa masuk ke alam kok. Rencanakan mau membawa HP. Ya kalau sudah nyampe di dalam, orang sudah pulang semuanya kan mau keluar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu dek? Oh baru, masya Allah. Ya, mau nanya pula sama bang, gimana kabarmu bang? Oh saya sudah nikah dek. Masya Allah. Tidak ada satupun handphone yang canggih, handphone yang bagus, yang mahal, nggak ada satupun. Tinggal semua almari atau perabot yang banyak, nggak ada. Rumah yang bagus, nggak ada satupun. Mobil yang bagus, nggak ada. Jangankan motor MX, jangankan motor Scoopy, kontaknya aja nggak bisa dibawa kontaknya. Ada ibu yang punya barang emas, cincin emas? Ada yang punya 1 emas saja, 1 emas. Rencananya kan besok dalam itu mau ke kondangan juga pakai cincin kan. Tapi nggak boleh dibawa, nggak boleh. Belum tahu kita mati, cincin udah diambil sama anak. Kalau nggak diambil semua sama suami, kita bagaimana Ustaz? Untuk nikah lagi. Dia nggak ada satupun yang berguna adalah amal soleh. Maka dari itu, mari ya kita tahun baru hijrah ini, marilah kita hijrah bersama-sama, berpindahlah kita bersama-sama, dan merubahlah kita bersama-sama. Kalau sudah baik sebelumnya, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kalau masih lalai, sholat sering bolong, Jumat sering tinggal, kami laki-laki ini bu, terus simak bu, kalau ada suami ibu tidak sholat Jumat, hari Jumat itu dia kerja juga, hasil yang dia bawa jangan diambil nyampe rumah. Rugi Ustaz. Ya. Kenapa?
Kami seorang suami ini, kata Bilal di masjid waktu Jumat masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Bilal di hari Jumat. Yang suami kerja juga, ngarit juga, apapun aktivitasnya kerja juga, sampai khotib naik ke atas mimbar, sampai sholat 2 rakaat, lalu setelah sholat berdoa, selesai salam di masjid, yang suami tetap kerja, nggak dia berhenti, hasil selama itu kalau dimakan oleh istrinya menjadi hak. Paham? Ini beratnya tugas kami. Oh, tapi suami kami nggak sholat, cuma Ustaz, tapi dia di rumah aja tidur-tidur. Nah, ini namanya adalah suami. Nah, paham? Paham? Jadi kalau ada suami kita yang malas biasanya sholat Jumat, mulai dari minggu besok disuruh sholat Jumat. Tapi biasanya rajin suami kita sholat Jumat kan? Alhamdulillah. Nggak pernah perai kan? Alhamdulillah. Kalau sakit itu dia sono. Nah, Bapak Ibu para diri yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebatas materi kita. Mari kita hijrah dalam bulan Muharram ini, 10 Muharram yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sama-sama kalau mampu untuk melaksanakan puasa, mari kita berubah untuk kedepannya, untuk mencari ridho Allah. Jangan dicari ridho manusia, carilah ridho Allah. Insya Allah kita selamat dunia dan akhir. Nah, baik Bapak Ibu, ya kita masuk memberi waktu untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.